Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. So everyone, kita mau review sedikit progress daripada Bitcoin. Dan hari ini, di video ini kita bakal ngebahas sedikit tentang situasi inflow dari Bitcoin ETF Spot. Kemudian sedikit berbicara seputar PPI dan CPI dalam semingguan ini. Dan tentu saja ada price action di akhir ya teman-teman sekalian. So everybody, kita langsung mulai aja langsung dari economy calendar. Jadi saya pengen review dulu untuk data PPI pada malam hari ini. PPI itu dirilis bisa dibilang mengejutkan ya, karena dari minus 0,1% naik jadi 0,3%. Sementara core PPI dari minus 0,1% itu naik 0,5%. Sekitaran 0,6 dengan 0,4% kenaikan. Itu antara core PPI dan PPI-nya bisa dibilang angkanya cukup mengejutkan. Bahkan kalau kita lihat di sini, Michigan 1 year inflation expectation itu masih berada di angka 3%. Ya, jadi ekspektasi sebelumnya adalah 2,9%, ternyata naik sekitar 3%. Ini berarti sebetulnya memberikan gambaran bahwa The Fed itu belum bisa sedovish yang kita harapkan, teman-teman. Ya, mungkin pada pertemuan bulan Maret sudah bisa dipastikan tidak akan ada pemangkasan suku bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, April justru yang bisa menjadi ancaman juga, di mana pemangkasan suku bunga very likely tidak akan terjadi juga. Ya, jadi kalau kita ngelihat di sini, the next meeting itu akan digelar pada bulan Maret sekitar 32 hari dari sekarang, dan tampaknya 89% publik percaya bahwa The Fed tidak akan pangkas suku bunga. Sementara pada pertemuan sore bukan April ya, melainkan bulan Mei. Angkanya jadi naik. Ya kan, tadinya kalau misalkan teman-teman ada yang follow up data ini ya, kalian bisa lihat di bawah sih. Ini kalau kita lihat di bawah ya, sekitar kapan nih? 1 minggu lalu lah ya, publik percaya The Fed akan pangkas suku bunga pada pertemuan bulan Mei. Jadi 52% itu angkanya turun ke 5-5,25 basis point. Namun setelah data tadi malam kita ngelihat, tampaknya publik lebih yakin bahwa The Fed nggak akan pangkas suku bunga bahkan sampai dengan bulan Mei. Ya, masih bisa berlanjut, baru kemudian mungkin di bulan Juni ada pemangkasan suku bunga. Ini 51%. Ya, kenapa demikian? Ya, datanya sebenarnya menunjukkan ini belum sesuai ekspektasi The Federal Reserve. Jadi memang sewajarnya kalau misalkan The Fed tidak jadi memangkas suku bunga lebih cepat daripada perkiraan. Dan dampak sementara dari PPI tadi malam, S&P 500 turun cukup signifikan minus 0,7%, dan Nasdaq turun sekitar minus 1,2% menjelang penutupan di sesi New York. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini, ini based on price action ya. Sebenarnya after terjadi market structure shift di sini, memang kita bisa lihat bahwa ada potensi lah untuk si Nasdaq ini mengalami retracement setelah dia retest terhadap range 0,78% atau area supply-nya. Dan rejection ini tampaknya membawa Nasdaq untuk kembali terkoreksi lebih jauh. Ya, kita ngelihat ada proses reversal dan validasi create lower low. Dan ini bisa memberikan pengaruh terhadap Bitcoin tentunya. Itu adalah satu concern yang kita perlu perhatikan. Selain daripada Genesis yang kita bahas kemarin, teman-teman. Namun ada fakta menarik. Kalau kita lihat Bitcoin ETF flow table, ini sejauh ini kemarin ya, walaupun setelah Genesis itu disetujui untuk melikuidasi asetnya, total dia jualan itu sekitar 174,6 juta dolar Amerika Serikat, guys. Sementara BlackRock belinya tetap lebih banyak. Jadi inflow-nya itu sekitar 477 juta dolar Amerika Serikat. Saya rasa ini nggak perlu terlalu menjadi concern lah ya, bahwa market itu bisa di-dump sampai signifikan banget. Ya, waspada boleh, tapi kita juga harus menyadari dari sisi atau faktor fundamental. Teman-teman bisa lihat bagaimana Bitcoin saat ini itu bisa dibilang ngejar loh, coba untuk catch up daripada si Gold ETF Spot ya. Gold ETF itu dalam 25 hari terakhir itu estimasi transaksi berkisar 93 miliar dolar ya Amerika Serikat. Sementara Bitcoin, kalau berdasarkan tulisan dari Bitcoin Archive ya di sini artikelnya menunjukkan bahwa ini 37 billion dollar. Alright. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada penjelasan ya, netnya ya. Ini dari GERD Fund ya. Ini kayaknya discuss gitu ya. Ini memang benar Bitcoin Archive bilang ini bukan inflow ya. Dalam artian inflow itu adalah buy only. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Bitcoin Archive adalah total
total transaksi. Jadi antara beli jual dan seterusnya. Ya, dia total itu estimasinya adalah sekitar 37 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kalau misalkan untuk dari statementnya Gert Van Legen di sini, dia menyatakan bahwa angkanya 4,5 miliar dolar, which is benar karena memang ini ya kita ngelihat di sini itu ada angkanya guys, 4,5 miliar dolar sejak 11 Januari atau ketika Bitcoin ETF spot di-approve. So total kita bisa bilang bahwa inflow di Bitcoin itu sekitar 4,6 miliar dolar. Itu angkanya cukup besar, gak kecil teman-teman. Dan itu berproses dalam 25 hari aja semenjak di ETF-nya di-approve. Ya, saya ingat banget waktu itu banyak orang bilang sell the news event. Tampaknya itu hanya jadi pemanfaatan sementara saja untuk Grayscale berjualan. Meanwhile, BlackRock dan kawan-kawan itu mencoba untuk mengiklankan ya setelah akhirnya Google ya yang menyetujui teman-teman sekalian. Jadi Bitcoin ETF spot itu udah bisa diiklankan dan tampaknya semakin rame ya, mass adoption semakin terasa teman-teman sekalian. Nah, kalau kita ngelihat di sini, ini ada satu fakta menarik ya. Saya coba untuk lihat data dari Bytree website ya teman-teman sekalian, bahwa inflow daripada Bitcoin saat ini. Nah, ini kita lihat fund inflows ya. Dalam tanggal 15 Februari ya, total itu sekitar 93.357 Bitcoin. Angka yang lumayan fantastis ya. At least kalau kita compare dengan kejadian di tahun 2021 ya. Ini totalnya adalah 206.208 Bitcoin inflow. Sementara saat ini ya kita baru mulai, istilahnya ini yoga pose ya teman-teman ya, udah mulai yoga pose ya, udah persiapan untuk dia nanjak, dan angka ini masih bisa terus naik mengingat berdasarkan statistik atau data dalam 25 hari terakhir menunjukkan bahwa angka inflow Bitcoin itu sekitar 4,6 miliar dolar. Ini kalau dari segi fundamental, saya pikir apa yang terjadi saat ini itu bisa mempercepat cycle bull run pada Bitcoin. Ya, kita udah sempat bahas pada salah satu previous update ya. Ini yang saya bilang new bull cycle for Bitcoin. Ya, di situ kita menjelaskan bahwa kali ini inflow dari institusi itu mengacak cycle sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, if you guys agree, ya maybe if you can help me reach 500 likes di dalam video ini, kita bakal adain live streaming perhaps sekitar mungkin hari Minggu kali ya, biar santai sedikit, atau mungkin di hari Selasa ya, antara 2 harian ini kita akan ngebahas teman-teman tentang apa yang saya maksud dari istilah cycle. Kali ini itu bisa berbeda ya, utamanya adalah karena kalau kita ngelihat ya, ini salah satunya ya teman-teman, kemarin udah sempat kita mention di dalam video Bitcoin yang new bull cycle sekitar 2 hari lalu, yaitu ketika Bitcoin kali ini itu punya perbedaan yang signifikan terhadap situasi di mana sebelumnya Bitcoin itu harus melalui proses halving dulu untuk kita ngelihat marketnya mengalami rally dan break terhadap all time high sebelumnya. Ya, ini adalah satu buah contoh ya. Ketika kita halving pada sekitaran April 2020 atau Mei 2020, saya lupa ya tanggal exactnya. Tapi yang pasti ini baru terjadi break high after halving. Kali ini kalau kita lihat teman-teman sekalian, ini ada beberapa level of resistance, dan salah satunya yang paling mencolok menurut saya itu adalah di kisaran 47.000 dolar. At least this time kita udah close di atas 47.000 dolar dan bahkan masih terus menunjukkan adanya momentum buying yang cukup signifikan untuk retest ke level resistance 52.300. Kalau ini break, berarti sebenarnya officially kita sudah mencoba untuk nge-break cycle sebelumnya. Ya, di sini demikian, after halving baru ada break all time high. Di sini pun sama, after halving ya, ini after retest nih, resistance, reject, after halving baru ada all time high yang baru. Nah, sekarang teman-teman sekalian, dengan inflow Bitcoin ETF spot yang cukup signifikan angkanya dalam 25 hari terakhir, saya rasa ini bisa memberikan impact yang cukup besar ya pada pergerakan dari Bitcoin. Karena total market cap Bitcoin juga kalau kita anggap termasuk dengan Bitcoin ya dan altcoin, setengahnya Bitcoin itu kan 54% ya kalau kita lihat Bitcoin dominance ya. Berarti berapa teman-teman? Ya mungkin kita sambil buka coin market cap aja lah ya, biar gampang ya, nggak ribet hitungnya teman-teman. Kita tinggal lihat aja di sini. Market cap Bitcoin total adalah 1 triliun dolar Amerika Serikat, sementara total inflow-nya ada 4,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Ya ini berarti sekitar berapa persen? Ya cukup banyak lah ya angkanya teman-teman sekalian. Nah yang pasti dengan Bitcoin kondisinya seperti yang tadi saya jelaskan, technically this is our new cycle. Ya, ini kalau dulu orang bilang extended bull run pada 2021. Saya pikir this time kita udah masuk ke yang namanya extended bull run atau bull cycle. At least dari perspektif money flow-nya itu sudah menunjukkan angka yang luar biasa fantastis, ya, amazing. And then kalau kita ngelihat dari perspektif time frame daily, per market structure shift valid mengalami reversal, kita juga lihat bahwa exponential moving average 8 dan 21 itu berpotongan ke atas. EMA 8 saat ini kondisinya overextend. Kalau memang harga harus konsolidasi, ini kemungkinan nunggu EMA 8 atau 21 ngejemput dulu buat dorong lagi harganya naik ke atas. Jadi whether harganya ditarik turun untuk dia nanjak atau dia steady bertahan aja di atas level ini, itu sebenarnya juga cukup baik kalau menurut saya. Jadi satu fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah inflow masih lebih besar daripada outflow-nya. Yes, Grayscale masih berjualan, yes, Genesis bisa jadi FAT, tapi apakah itu cukup untuk membuat BlackRock dan kawan-kawan tidak istilahnya berhenti beli Bitcoin? Tampaknya tidak. Ya, mereka masih tetap aktif melakukan akumulasi. And then kalau kita ngelihat saat ini teman-teman sekalian, perspektif time frame daily, kita kemungkinan bakal dapat 2 close dalam keadaan doji. Nah, satu yang perlu saya note ke teman-teman adalah per high point ini kita punya satu range pergerakan kecil, ya, dari candle pin bar atau candle doji yang terbentuk kemarin, dan kita sekarang bergerak di dalam range yang ada itu. Artinya ini adalah inside bar, dan terakhir kali kita inside bar, teman-teman bisa lihat Bitcoin setelahnya breakout dan naik dengan masif. Nah, saya nggak bilang kali ini akan demikian ya, karena tergantung ya. Kalau inside bar itu tergantung dia breakoutnya, dia breakout ke atas atau dia breakdown, yang artinya masuk ke dalam fase koreksi. Kalaupun dia mengalami koreksi, seperti yang saya sampaikan juga di previous video, let's say dia retest ke 47.000 atau bahkan 44.000, buat saya ini adalah healthy pullback atau healthy correction. Saya nggak akan panik, saya nggak akan jual spot saya mungkin akan tetap keep barang di Bitcoin. Meanwhile, kita bisa manfaatkan di futures market untuk nge-hedge, ya, nge-hedging dengan melakukan yang namanya sell short. But I'm not gonna do it until kita ngelihat ada konfirmasi reversal yang valid. Dan untuk saya melihat reversal valid itu, saya perlu lihat Bitcoin minimal breakdown dulu dari range 48.000 atau 47.800. Baru kita bisa berasumsi bahwa oke, sellers take over. Dan sekarang market kecenderungan secara tren jangka pendek short term, ya, atau short term kita bilangnya, itu akan meneruskan pelemahan gitu. Tapi sebelum itu terjadi, yang saya lihat kita cuma konsolidasi. Ya, there's not much ya movement yang kita bisa istilahnya analisis dari time frame yang lebih kecil atau hourly. Cuma satu hal yang menurut saya menarik adalah bagaimana Bitcoin di sini bisa dibilang mempertahankan tekanan jual yang ada dari range price resistance yang bisa dibilang bukan main-main ya. Ini adalah resistance yang sangat major sekali karena terdiri dari time frame besar kayak daily, weekly, dan kawan-kawan. So guys, if price of Bitcoin bertahan dengan baik, bahkan dia mampu breakout, kita tetap nggak boleh terlalu overconfidence. Ya, kita tahu berdasarkan fundamental menjelaskan bahwa wajar bila ini yang terjadi. Ya, justru tidak wajar bila ini yang terjadi. Ya, kalau ada banyak orang yang expecting Bitcoin di dump bisa balik ke 30.000. Well, I think that's too far for now. Dengan dia udah create higher high, ekspektasi kita kalau pullback dalam tanda kutip, dia create higher low, whether 47.000 atau 44.000. Selebihnya teman-teman sekalian, saya cukup percaya Bitcoin selama dia pertahankan structure dengan baik, selama dia bertahan di atas range ini, bahkan dia mampu membentuk yang namanya new base ya teman-teman sekalian. Kalau dia bisa breakout, ini harusnya tetap bisa jadi opportunity untuk Bitcoin rally lebih signifikan. Dan ini biasanya diiringi dengan Bitcoin dominance pump juga. Jadi tetap kita harus waspada terhadap kemungkinan bahwa Bitcoin masih bisa rally dan juga Bitcoin dominance bisa nanjak.
which means ini akan melemahkan situasi di altcoins-nya. Ya, tetap kita harus bersabar teman-teman, karena alt season tampaknya belum benar-benar bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Ya, satu fakta menarik adalah kita punya trendline di sini. Ya, ini sebenarnya antara dia udah break atau belum, saya juga kurang tahu teman-teman sekalian. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari perspektif time frame 4 jam, ini udah ada triangle. Tinggal kita lihat aja konfirmasinya. Dia breakout atau dia breakdown. Ya, kira-kira seperti itu guys. So, I hope teman-teman bisa dapetin insight positif di dalam video ini. Ya, intinya mungkin ya kalau dari previous video mungkin terkesan kayak wah kok kayaknya saya bearish gitu ya. No, I'm not bearish guys. Ya, I'm still bullish ya. Following the structure trend menurut saya itu sangat penting di dalam kita untuk mengambil keputusan. Ini pun untuk beberapa position yang sebenarnya terakhir saya masih manage ya, sempat bisa dibilang kurang begitu menarik ya, dengan Bitcoin dominance yang nanjak, akhirnya menyebabkan sebagian posisi tersebut harus saya clear out dulu. Namun ada beberapa yang saya yakini masih punya probabilitas untuk dia rebound. Dan kalau teman-teman sekali lagi ya mensupport likes buttonnya untuk video ini, mungkin bisa tercapai 500, mungkin kita bisa live ya by hari Minggu. Kalau hari Selasa, sorry saya baru ingat teman-teman, hari Selasa, hari Rabu ya charity webinarnya. Ya, kira-kira seperti itu guys. Alright, so mungkin di live streaming nanti di YouTube kita bahas lebih lengkap lagi seputar marketnya juga. So I guess that's gonna be it for today's update, and happy weekend buat teman-teman semuanya. Cheers and bye bye guys.